tim Manyu ini tadi kita sudah sampaikan sama-sama dalam arahan saya kepada seluruh personil bahwa tim ini adalah tim khusus ya, sekali lagi tim khusus. Jadi diambil dari beberapa satuan subsatker yang ada di Polres ini, personil-personil yang terbaik. Dan terbaik itu dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama sehat ya, jasmani dan rohani, kemudian dia disiplin ya, disiplin dalam melaksanakan tugas dan profesional tentunya ya dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. 3 aspek ini yang kita jadi parameter. Kemudian seperti saya sampaikan juga bahwa tim-tim khusus seperti ini mungkin agak lihat ini adalah hal yang agak baru ya di Polres kita. Mungkin dulu mungkin ada, mungkin saya tidak tahu. Tapi selama saya ini saya tanya di beberapa kali pimpinan Polres sebelumnya, belum ada tim-tim seperti ini. Tetapi di Polda-Polda lain tim-tim seperti ini sangat banyak. Kalau kita lihat di Jakarta itu setiap Polres punya tim khusus, ya kan? Ada tim elang, ada tim eagle, ada tim segala macam ya. Jaguar itu yang paling terkenal. Itu di Jakarta tuh yang punya Polres Depok itu sangat terkenal sekali ya. Dan kita di penugasan saya sebelumnya juga baik di Sumatera maupun di Sulawesi ya, itu juga di Polda-Polda yang saya dinas sana juga ada tim-tim seperti itu. Bahkan ketika saya jadi Kapolres sebelumnya saya juga membentuk tim khusus seperti ini. Dan sekarang ketika ada di sini saya merasa perlu untuk kita membentuk tim khusus. Tim khusus ini namanya adalah tim Manyu atau dalam bahasa lokal ini bahasa lokal artinya tim elang ya. Filosofinya tadi saya sudah sampaikan betapa elang itu merupakan salah satu burung yang dengan kemampuan yang sangat baik, memiliki pengawasan yang tinggi, kemudian dia juga kuat, dia gesit, terbangnya juga cepat. Itu filosofi daripada tim ini. Nah, saya berharap, kita semua berharap bahwa tim ini bisa menjadi ujung tombak Polres Tual dalam mengungkap perkara-perkara tindak pidana yang merupakan atensi dari pimpinan. Ketika saya menjadi Kapolres Tual, saya punya beberapa atensi untuk pengungkapan tindak pidana untuk membuat situasi Kamtibmas di wilayah ini menjadi kondusif, menjadi aman dan kondusif. Di awal itu ada beberapa tindak pidana yang memang kita atensi betul, seperti minuman keras. Teman-teman tahu sendiri kita pengungkapan minuman keras sangat banyak ya. 16 ton ini tertinggi di Polda Maluku sepanjang sejarah. Baru bisa diungkap oleh Polres Tual terbesar sepanjang sejarah Polda Maluku. Ini evaluasi di Polda. Polres-polres lain itu tangkap 1 tahun itu paling tinggi 1 ton, paling tinggi. Kita bisa sampai 16 ton. Ini sejarah ini terbesar sepanjang tahun. Kemudian pengungkapan narkotika, walaupun kami di keterbatasan dalam hal peralatan maupun juga dalam hal anggaran, namun kami bisa over prestasi pengungkapan narkoba. Kemudian tindak pidana tertentu ini menjadi atensi khusus, seperti di Maluku Tenggara yang sifatnya khusus, mungkin illegal fishing, illegal oil ataupun minyak ilegal. Ini menjadi atensi kita untuk mengungkap. Betapa di waktu-waktu sebelumnya kami terus terang belum bisa melaksanakan pengungkapan itu secara optimal. Demikian juga tindak pidana umum yang merupakan penyakit masyarakat seperti prostitusi, perjudian, ya, penyakit masyarakat, pemabukan. Ini menjadi tugas daripada tim ini untuk mengungkap. Ya, sekali lagi tugas penting. Jadi kami menaruh harapan besar kepada tim ini untuk mengungkap segala macam permasalahan kriminalitas yang selama ini masih tidak bisa dilaksanakan pengungkapan. Pak Kapolres, ya. Terkait dengan pembentukan tim ini sendiri Pak, dalam pengungkapan kasus, apakah ada setelah pengungkapan itu apakah dilibatkan wartawan untuk mengekspos? Oh pasti. Justru ini di awal kami sengaja mengundang teman-teman, bahkan beberapa teman-teman wartawan saya WA sendiri langsung karena saya menganggap ini sangat penting. Ya, sehingga program kita untuk 1 bulan sekali ya, setelah tim ini dibentuk 1 bulan sekali kita akan evaluasi. Jadi nanti pada bulan Juli ya, awal bulan Juli kita akan ekspos kasus yang memang keberhasilan secara umum dan secara khusus keberhasilan tim ini. Ya Pak Wakayat? Siap.
Jadi setiap bulan kita mengevaluasi keberhasilan Polres dalam mengungkap tindak pidana, tapi secara khusus adalah keberhasilan tim. Itu akan kita ungkapkan kepada wartawan. Tidak ada nomor-nomor khusus yang dapat dihubungi oleh masyarakat kepada tim ini atau memang melalui Polres, Bos? Kami tidak punya tim khusus, tapi saya yakin dan percaya ini tim ini dibentuk, semua mereka ini punya nomor telepon akan disebar kepada seluruh masyarakat. Namun kami Polres Tual ini sementara mengembangkan 110. Sekarang kami punya nomor telepon 252 1110. Ini masih berbayar pulsa, tetapi kami sementara ajukan ke Mabes Polri untuk dia bebas pulsa. Jadi nanti keluarnya hanya 110 saja, 110 seperti di Polres-Polres lain di tempat lain. Jadi 110 ini akan bebas pulsa kepada masyarakat untuk melaporkan langsung. Ya, terakhir Pak Kapolres, harapan kepada tim ini sendiri yang baru saja diikut. Saya tadi sudah sampaikan harapan kita tim ini bisa bekerja baik, optimal, bekerja keras, dan juga tentunya saya sangat mengharap masyarakat mendukung. Karena dalam beberapa evaluasi kami kemarin ada penolakan daripada masyarakat ketika polisi melaksanakan penegakan hukum. Ini karena mungkin sejarah lalu-lalu yang mungkin kurang baik ya. Ini kita evaluasi semua. Kenapa sampai juga masyarakat bisa menolak ketika polisi menegakkan hukum? Nah, ini kita evaluasi secara keseluruhan. Pak, apa pembentukan tim ini bagian dari kelompok presisi? Ya, tentu saja. Ini merupakan salah satu bagian daripada terobosan kreatif yang dibuat oleh satuan-satuan kerja di Polri. Sebagaimana program kerja Bapak Kapolri, yaitu presisi. Presisi itu kan secara harfiah arti Kamus Bahasa Indonesia, artinya presisi itu kan ketepatan. Tepat, kalau bahasa Indonesianya presisi itu tepat. Tapi kemudian dibikin artinya kan presisi itu prediktif, prediktif dan responsivitas ya, berkeadilan, transport dan transformasi berkeadilan. Baik Pak, kalau terkait dengan presisi tadi, untuk kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan bahwa cepat dan terukur. Ya. Sejauh ini kita tahu bahwa Kapolri membuat 10 program prioritas untuk Polri presisi. Sejauh mana ini kinerja Polres Tual, untuk mungkin Bapak bisa jelaskan untuk mencapai ini? Jadi perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan program presisi, jadi ada program 100 hari Bapak Kapolri yang sudah dibuatkan pelaporan oleh semua satuan kerja di kepolisian daerah, termasuk di dalamnya ada Polres Tual. Dan perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa untuk mendukung program presisi, Polres Tual ini masuk dalam grade 1 di Polda. Jadi kita dalam kinerja yang masuk dalam grade 1. Grade 1 itu dalam kinerja terbaik menurut penilaian Bapak Kapolda ya. Jadi saya bukan sombong tapi harus menyampaikan ini. Memang kita dalam grade 1 ya, untuk, terbaik untuk pelayanan publik. Pelayanan publik dan bagaimana kita mewujudkan ataupun mendukung kebijakan Bapak Kapolri dalam program presisi itu. Di mana salah satu parameternya diukurnya dengan tingkat keberhasilan publik. Kita membuat pelayanan publik yang berbasis IT. Kemudian kita membuat sentra pelayanan publik yang terpadu. Ini sebentar lagi saya akan resmikan bangunan yang baru dibangun, ada renovasi untuk semua pelayanan kepolisian ada dalam satu tempat. Mungkin teman-teman juga sebelum saya jadi Kapolres kan tahu lah posisi Polres ini seperti apa, ruang pelayanan SPKT-nya bagaimana, sekarang bagaimana suasananya. Kira-kira bisa tahu. Pak, terkait dengan tim ini sendiri Pak, apakah akan berkolaborasi dengan Serse atau mereka berjalan sendiri-sendiri? Ini di bawah kendali Kasat Serse. Kasat Serse, tetapi dia akan mengungkap semua jenis tindak pidana yang dibawa domain daripada satuan fungsi. Jadi satuan penyidikan itu ada beberapa. Yang pertama, reserse, yang kedua reserse narkoba, yang ketiga polair, yang keempat adalah Satlantas. Ini semua fungsi penyidikan yang ada di Polres. Tim ini melaksanakan tugas daripada semua fungsi penyidikan. Jadi kalau misalnya tabrak lari, dia akan cari siapa yang tabrak lari. Dia ini yang cari nanti. Misalnya orang pencuri ikan, bom ikan, nanti ini nanti yang mengungkapnya itu. Kurang lebih seperti itu. Termasuk narkoba, dia tangkap narkoba juga. Ya, Siap. oke? Ya, terima kasih Pak. Ya.